Jumah, dan ketika saya WA beliau, beliau menyambut dengan Masya Allah, bahkan merendahkan hatinya. Oleh karena itu, Ya bang, begini Bang saudaraku Ardi, ya. saya izin turun dulu bang. Wah, ini saudaraku memang luar biasa, hatinya halus sekali kalian. Jelaskan bang, tunggu dulu deh. Bang Esonsip tunggu dulu, masih dijelaskan sama Ustadz Abu ya. Jangan keburu turun, gimana sih? Lanjut. Pertahankan saudaraku, kita dianjurkan untuk mencintai orang-orang solih, mencintai para pejuang di jalan Allah, karena kata Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang akan dibangkitkan itu bersama orang-orang yang dia cintai. Kenapa kita dianjurkan berusaha untuk mencintai Rasulullah? Meskipun kita tidak pernah bertemu secara langsung, tapi kita mengetahui akhlak-akhlak Rasulullah seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Bahkan diantaranya itu sifat tawadhu'nya Rasulullah, Masya Allah. Dan luar biasa ketika ada umat Rasulullah yang selalu belajar mengikuti akhlak Rasul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Jelas sekali ya ketawaduan Rasulullah. Maka itu yang membuat hati saya juga sama gitu, tersentuh ketika Masya Allah ketawaduan beliau. Meskipun beliau ilmunya Masya Allah dan beliau juga udah menjadi orang besar, tetapi beliau tetap merendah di hadapan saudara muslim. Jadi pertahankan rasa cinta terhadap orang-orang solih, saudaraku. Masya Allah. Lanjut. Siap. Aku ada cara nih Bang Esonsip kalau mau, tapi aku nggak janji kapannya ya. Aku ada cara, mau nggak? Tidur dia. Enggak bang. Oke, Bang Esonsip, ini sudah daftar API belum? Sudah bang, sudah lama, tapi belum ada notifikasi pemberitahuan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya, jangan dipotong ya, sebentar. Bang Esonsip, silakan DM saya, ya DM ya, DM saya di akun ini, akun biru ini DM. Nanti insya Allah saya bales. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara cepat untuk mendaftar di API. Setelah itu insya Allah ya, insya Allah teman-teman, insya Allah ya, saya nggak bisa memastikan, tapi insya Allah ya, jika Allah menghendaki, insya Allah suatu saat nanti akan ada pertemuan orang-orang API di Pulau Jawa ini bersama Gurunda Zuma. Entah itu di Jawa mana Gurunda Zuma akan singgah gitu ya, insya Allah ya. Saya nggak janji, tapi insya Allah. Ya oke Gitu. Siap bang. Begitu sih kalau dari saya. Jadi ya ikuti terus perkembangan API, insya Allah nanti di situ ada API, pasti di situ ada Gurunda Zuma gitu ya, Bang Esonsip ya. Saya kadang terkesima jika ketemu apa ini di beranda saya ada Bang Zuma. Aduh, sudahlah bang, saya turun dulu bang. Iya, oke Bang, Masya Allah. Terima kasih Bang. Mohon maaf ya sebelumnya kalau ada kesalahan. Waalaikumsalam. Ya, di sini host, ada tamu host, silakan host. Siap. Selamat malam Tur yang Hapa. Selamat malam bang. Saya hanya ingin menambahkan bang buat debater Islam ini ya khususnya. Ini saya bersyukur sudah masuk koma ini nih. Ini saya bersyukur. Tolong semua penonton yang ada di bawah, cintailah para debater Islam, karena pada dasarnya kita berjuang mengenalkan Islam kepada orang kafir ya. Dan dukung dan doakan, jangan lupa itu. Saya dari dulu nih penonton setia, cuman saya nonton doan belum pernah naik, berhubung ilmu saya minim gitu ya. Tapi sayang banget sama para pejuang Islam ini. Semoga panjang umur, terus berjuang dan selalu menang gitu. Amin ya rabbal alamin. Terus tuh Bang Juma, Ustaz Sugi, semuanya pokoknya. Karena memang dakwah yang benar itu mengenalkan Islam kepada kafir, itu dakwah yang benar sebenarnya. Dan ini nih sebenarnya bukan hanya untuk agama, tetapi untuk negara juga. Karena
negara ini berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Jadi inilah pejuang sebenarnya gitu. Bukan para pemerintah, tapi ini. Itu aja Bang dari saya. Mudah-mudahan dikenal di dunia, bukan hanya di dunia TikTok ya, di dunia Bang Juma ini dan semuanya. Jadi gimana, bingung cara ngomongnya, saya terharu nih bisa masuk koma ini nih Bang. Cukup aja segitu aja Bang ya. Semoga semuanya sehat selalu, ilmu bertambah berkah gitu. Dan banyak-banyak yang terbuka hatinya dari debat-debat Islam ini semuanya. Amin. Gitu aja Bang ya dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun Bang ya. Siap, Ai. Terima kasih ya. Masya Allah. Assalamualaikum, selamat malam, Komandan. ini Cak Tata ini tulisannya pemburu sirkus Konoha. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dinaikin. Ini siapa moderatornya ini? Moderatornya ya antum sendiri, akhi. Saya kok nggak dinaikin. Assalamualaikum, Bang Juma. Loh, mana ya Ustadz Juki? Kang Dito, Aki Adiansa, dan yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru datang juga ini. Baru aja nyampe rumah. Dari mana kok malam-malam gini? Bertengkar itu di Suramadu itu barusan. Kerja sampai jam segini ya, Masya Allah, luar biasa orang-orang Islam ini. Iya. Kalau sudah kena perbatasan Suramadu ini, aduh, Ngeri-ngeri sedap. Oke, Abang Fekar. Silakan. Ya, saya boleh punya keluhan gak nih, Ustadz? Tunggu, pertanyaannya gimana ya? Saya kena keluhan. Enggak, maksudnya tuh saya punya keluhan diri saya sendiri. Kenapa ya kalau saya sholat itu selalu ngantuk dan nguap terus dan membayangkan hal-hal yang lain. Padahal saya sudah selalu fokus, tapi kok kayak nggak bikin fokus gitu. Itu kenapa ya? Nah, itu Ustadz Abuya itu yang bisa jawab itu. Afwan Ustadz, tafadhol. Masya Allah. Enggak lah, ini para guru ini Masya Allah ya, janganlah gitu. Ini Kang Ardiansyah juga Masya Allah. Kang Dito, ayo Kang Dito. Saya Tafadhol Abu ya, aneh masih fakir nih. Tafadhol Abu ya, dipersilahkan. Masya Allah, begini Kang Fakir ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalian harus meminta tolong dengan cara sabar dan dengan salat. Dan Allah tegaskan di sana wa innaha, karena sesungguhnya salat, bukan wa innahu. Nah, kalau wa innahu nanti domir hu-nya ke sobar, tetapi di sini pakai domir ha, muannas, kembalinya kepada salat, bukan kepada sobar. Wa innaha, karena sesungguhnya salat, lakabiratun, yakin berat, pakai lam ibtida itu maknanya yakin. Ya, oleh karena itu, kenapa kita ketika melaksanakan sholat itu meskipun dari kecil kita selalu sholat, tetapi ketika datang waktu sholat kita ngerasa berat gitu melawan hawa nafsu, jadi ada kayak memaksakan gitu.
Nah, bukan senang gitu, tapi kita lebih ke memaksakan untuk melaksanakan sholat itu untuk melawan hawa nafsu kita. Karena memang Al-Quran berbicara seperti itu. Jadi berat sholat itu, daripada sobar lebih berat sholat. Nah, illa 'alal khashi'in, terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, maka ketika ada orang ingin melaksanakan sholat masih terasa berat, itu pertanda ciri bahwa sholat kita belum nyampe kepada derajat khusyuk. Kalau orang sudah khusyuk sholatnya, maka tidak akan merasa berat melaksanakan sholat. Maka oleh karena itu, Allah tegaskan di Al-Quran, mukmin yang sudah pasti selamat bagja di dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Nah, maka memang kita semua selalu belajar gimana caranya supaya sholat kita mencapai derajat khusyuk. Oleh karena itu, bijaksana para ulama, khusyuk tidak dimasukkan ke dalam rukun sholat. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali tidak memasukkan khusyuk terhadap rukun sholat. Kalau khusyuk dimasukkan kepada rukun sholat, maka sholat yang mana yang sah? Karena kita semua belum bisa khusyuk, belajar gitu. Beda dengan Imam Ghazali, karena Imam Ghazali itu ulama tasawuf. Imam Ghazali memasukkan khusyuk ke dalam rukun sholat. Tetapi kan kita bermadhab memilih kepada salah satu yang 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Jadi intinya teruslah itu. Meskipun memang sholat kita belum khusyuk, kadang kita ngelamun kemana-mana, maka jangan sampai kita berhenti untuk melaksanakan sholat dan terus perbaiki. Karena afdalu ibadatil badaniyah as-sholah. Ibadah yang paling afdol secara badan itu adalah sholat. Bahkan awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholah. Nanti di akhirat yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Idza saluhat amalul baqi, wa idza fasadat amalul baqi. Ketika sholatnya bagus, maka amal yang lain akan ikut bagus. Ketika sholatnya jelek, amal yang lain akan ikut jelek. Oleh karena itu, yang terakhir, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, seburuk apapun kita menjadi ahli maksiat, sekotor apapun diri kita, jangan pernah berani meninggalkan sholat. Karena perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir itu adalah sholat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Lanjut, saudara. Masya Allah. Saya izin nambahin Abu ya. Tafadhol. Sebentar, izin Kang Dito. Aki Adiansa, itu ada saudara kita Bang Hendra ini mengalami keluarganya, istrinya ya. Mohon semoga kita berdoa bersama, semoga diberi kesembuhan. Silakan siapa yang untuk kita sama-sama berdoa. Silakan Aki Adiansa atau Kang Dito. Kita serahkan ke Abu ya. Tafadhol Abu ya. Oh iya. Masya Allah, janganlah kayak gitu para guru. Ayolah, jangan sama Pak Dokter Tata aja. Tafadhol. Tidak, silakan Abu ya atau Aki Adiansa, silakan. Siapa jenengan? Ya itu namanya saudaraku. Kang Tata. Ini Aki Adiansa. Aki monitor. Wah. Di luar perangkat mungkin ada ini sama putrinya. Enggak, Monggo tafadhol Abu ya. Mungkin nama dari saya tanya dulu ya. Dikasih bidnya juga mungkin lebih bisa tembus. Nah, iya benar. Iya. Bang Fakir mohon bersabar ya, saya cuman mungkin mau nambahin dari sisi psikologi atau mindset daripada tentang sholat, bagaimana kita itu diuji tidak khusyuk gitu ya. Nanti sabar dulu ya. Siap Pak, siap. Oke, mungkin sambil menunggu Komandan Tata memberikan informasi namanya,
Gini Bang Fakir, tambahan dari saya secara psikologi begini. Kalau kita hanya mendengarkan perintah sholat, apakah kita mengerti tentang sholat itu sebenarnya permintaan Allah atau keinginan kita? Maksud saya begini, sholat itu untuk Allah atau untuk kita sebenarnya? Jadi kalau memahami perintah sholat, yaitu untuk kita. Jadi kita yang mengkoreksi tentang niatnya. Karena setelah takbiratul ihram itu kan ada doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, bukan wajah Allah tapi wajah kita menghadap kepada Allah. Jadi sangat berpengaruh kalau kita pada saat sholat itu merenungkan maknanya supaya terhindar dari pikiran-pikiran. Ya namanya godaan dalam sholat itu banyak. Jangankan Bang Fakir mau sholat, mau melaksanakan sholat saja pada saat subuh misalnya yang sering gangguannya, dienak-enakin itu sama setan supaya nggak bangun subuh. Bangun pun nanti dikipas-kipasin sama setan supaya tidur lagi. Sudah bangun mau wudhu, aduh dingin kayaknya airnya, kan begitu. Jadi kita pahami dulu dari sisi psikologi kita bahwa niat sholat itu kita yang mau sholat. Kewajiban kita untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Nah, di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholati li dzikri. Allah itu menjelaskan kepada kita, akulah Allah, sembahlah aku, sholatlah untuk mengingat aku. Ini kisi-kisi atau Allah menerangkan kalau kamu mau ingat aku, sholat. Jadi yang butuh sholat itu kita. Dan jangan sampai karena kelalaian kita, kadang Allah itu menentukan kenapa sih orang ini nggak sholat-sholat. Bisa jadi Allah yang memang tidak mau ketemu sama kita. Itu yang harus difikirkan secara psikologinya. Ya mudah-mudahan itu bermanfaat ya Bang Fakir. Mudah-mudahan bisa lebih khusyuk lagi. Allahu Akbar dengan dengan memaknai Allah Maha Besar di dalam hati supaya menjaga konsentrasi dalam sholat. Tapi kalau Allahu Akbar seperti biasa sama kayak doa hafalan, semakin gampang syaitan itu menggoda kita dalam hal beribadah. Seperti itu akhirnya, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Ya, Aki Abu ya, namanya Ibu Nisa. Ibu Nisa Primanisa. Primanisa, Ibu Nisa Primanisa. Terus Ibu Nisa aja. Iya, Masya Allah, iya, Kang Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzurriyyatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan maqbulin, hamdan yuwafiqa fi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu wa lakal nasta'in kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah ya Habiballah, khudh biyadika allati adrikni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi syairil asma'i wa sifat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'i ya'tika min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqma. Allahumma akrim hadhihi al-ummata al-muhammadiyah bi jamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummata sayyidina Muhammad rizqan katsira ya rabbal alamin. Allahumma ij'al wa taqabbal wa awsil misasa. Ibu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Qarib, ya Mujib, ya Fattah, ya Alim, ya Hafid, ya Syafi, ya Syafi. Sembuhkanlah saudari kami, ya Allah. Amin. Berikanlah kesabaran kepada beliau, ya Allah. Semoga dengan penyakit yang sedang beliau hadapi menjadi pelantara dihapus, dimaafkannya semua dosa-dosa beliau, dan beliau beserta keluarganya diberikan kesabaran untuk menghadapi semua cobaan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al ijabah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah Abu ya. Jazakallah khair. Komandan data monitor, alhamdulillah, mudah-mudahan ijabah, amin amin ya rabbal alamin. Salam buat Paduka Bang Hendra. Ya. Semoga lekas sembuh syafaqillah. Amin ya Allah. Ada lagi yang mau disampaikan Komandan atau Bang Fakir? Sudah, saya cukup itu aja menyampaikan. Silakan dilanjut. Siap, Komandan. Ya, terima kasih atas pencerahannya dan penjelasan Ustaz di sini. Mudah-mudahan dapat pencerahannya. Semoga ya kedepannya saya sholat itu selalu khusyuk. Amin. Nah, apa nih, boleh satu lagi nggak pertanyaannya? Boleh. Gimana ya cara pertobatan yang sudah pernah berzina? Ya. Silakan Abu ya, tafadhol. Masya Allah, Kang Dita ini, Masya Allah. Begitu saudaraku ya, di dalam hadis. Wah, Kang Dita ini. Di dalam hadis jelas saudara, memang ada beberapa dosa yang termasuk dosa besar, sab'ul mubiqat, dan di antara daripada sab'ul mubiqat itu adalah zina. Oleh karena itu Allah melarang di dalam Al-Quran itu wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekatinya saja sudah haram, sudah dilarang, apalagi berzinahnya. Sama seperti halnya wala taqul lahuma uffin, jangan kalian menyebut kepada orang tua, apalagi sampai menyakitinya.
menolak perintahnya saja sudah dilarang oleh Allah. Ini pertanda bahwa dosa-dosa tersebut ketika kita lakukan dosa besar, saudaraku. Cuman ingat, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi dosa selain syirik akan Allah ampuni. Maka ada syarat-syarat untuk bertobat di sana, karena memang Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, kembali bertobat, meminta ampunlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha. Jadi saudaraku, kita harus niat dari diri kita sendiri ketika bertobat, maka di sana kita harus merasa menyesal. Kita memohon ampun kepada Allah dengan penyesalan dan niat di dalam hati kita tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi. Ingat saudaraku, setan selalu berusaha kepada para pendosa itu untuk berputus asa dari rahmat Allah. Itu menggoda setan kepada para pendosa gitu. Jadi supaya mereka itu kehilangan jati diri dan merasa putus asa. Saya kayaknya sudah tidak akan diampuni lagi nih oleh Allah. Saya terlalu banyak dosa. Maka Allah tegaskan di Al-Quran, wala tayasu min rauhillah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Bahkan Allah merangkul para pendosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Hei hamba-hambaku, dirangkul oleh Allah para pendosa. Hei hamba-hambaku yang melampaui batas, para pendosa, la taqnatu, kata Allah. Jangan kalian berputus asa min rahmatillah, dari kasih sayang Allah. Jangan kalian berputus asa dari pengampunan Allah. Allah tegaskan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa kalian. Jadi ingat saudara, lebih besar kasih sayang Allah daripada siksa Allah, daripada bendu Allah. Maka meskipun kita belum bisa berhenti dari kesalahan-kesalahan, teruslah bertobat, jangan pernah bosan. Biar kesalahan, maksiat yang bosan, tetapi tobat jangan pernah bosan. Karena kita yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan dosa kita akan diampuni oleh Allah ketika kita benar-benar taubatan nasuha. Maka begitupun yang terakhir dari saya membawakan hadis Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saroko. Itu kedepannya ada wa in zana wa in saroko. Barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka dia akan masuk surga wa in zana wa in saroko, meskipun dia pernah berzina atau pernah mencuri. Dalam artian betapa berharganya keimanan. Meskipun kita menjadi orang jahat, ketika sudah mempunyai keimanan, maka layak untuk orang tersebut masuk surga. Adapun tentang dosa-dosanya, ketika dia tidak meminta ampun dan pada akhirnya dia bawa dosa ke akhirat, ya mungkin nanti itu hak prerogatif Allah, dibersihkan dulu di dalam api neraka. Wa yusibna fa bimahdil fadli wa yu'adzib fa bimahdil adli. Ketika seseorang masuk surga, itu atas dasar karunia Allah, maha baik Allah. Tetapi ketika orang masuk neraka, itu atas dasar keadilan Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Lanjut saudaraku semuanya. Kang Dito, tafadhol yang lainnya saudaraku. Masya Allah, sudah cukup jelas ya Bang Fakir? Ya, terima kasih atas penjelasannya ya Ustadz Abu ya. Saya mau izin turun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil buat merenungkan diri kalau manusia itu selalu jujur dengan perbuatannya, karena sifat manusiawi itu tidaklah lepas dari namanya khilaf, dosa dan lupa. Itu manusiawi. Tapi ingat, Allah itu maha berkehendak, dan Allah juga menyebutkan dirinya Allah maha pengampun, saudaraku. Bagaimana kita kalau sudah mengerti apa itu taubatan nasuha yang tadi sudah dipaparkan Abuya, semoga menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jangan sampai sudah pernah kesandung lagi gitu loh. Nah, bagaimana cara menghadapi atau menjaganya? Coba mulai dari menjaga wudhu atau menjaga kesucian.
Bagaimana pahalanya orang yang menjaga wudhunya? Nah itu Masya Allah luar biasa. Itu saja amalannya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kemana Kang Dito ini oten-oten 1,2. Wah Kang Dito udah haus ini, udah lapar ini. Kecek-kecek ada gurunda. Nah ini Ustaz. Enggak masalah, memang di Api Jatim itu jarang banget Oten mau naik, nggak tahu kenapa. Kecuali diundang ya. Iya. Ya, di bawah ada permintaan ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda masih ada kegiatan. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, Aki? Enggak sih, mau ini naik aja lihat Bang Zuma. Soalnya ngefans gitu. Raja Israel lagi, Raja Israel. Aduh, Raja Israel. Ngikutin Abu ya rupanya. Selamat malam bro. Assalamualaikum. Selamat malam. Waduh. Selamat malam semuanya. Besok ya, ada yang mau disampaikan? apa bro? Atau mau disadatkan? Lah jangan main syahadat, nggak ada gunanya kalian syahadat ke saya, nggak akan bisa. Aduh sudah lah, tinggal jawab aja Besok tidak kalian milih gitu. siapa presidennya? Aduh, mulai tantrum. Mulai tantrum. Ya Allah. Begini Kang Dito, Iya. kalau ada orang yang menyebut saya seorang guru dan ingin ada seorang murid yang mendaftar menjadi murid saya dan itu adalah Raja Israel, saya berhenti Kang Dito jadi seorang guru. Raja Israel kacau. Astagfirullahaladzim, saya di mute. Kok bisa fitnah begitu? Mana buktinya coba? Nggak boleh kayak gitu. Lah kok mau ingin open camp pula saya ya dibikinnya. Loh. Aduh, Raja Israel. Ayo. Kalian mau dapat apa kalian? Hah? Mau debat 01, 02 atau 03 ini sama saya ini. Aduh, kok isinya begini-begini semua ya? Iya. Coba, nah ini kan sudah tahu konteksnya itu lintas agama. Mohon maaf Kang Dito, maaf ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan Anda naik ke sini apa? Mohon maaf. Sang Raja, Ya, tujuan Anda naik apa? aku mau tanya, kalian besok milih siapa? Tapi ini begini ya. Kita nggak bahas politik ya. Ini bukan komal pemilu ya bang. Mau bahas apa? Ini Kalian cuma komal diskusi lintas agama, bukan Oke, pemilu. lintas agama. Oke, lintas agama. Tadi siang kenapa saya diturunkan ya? Tadi siang ada yang nurunin. Emang ada yang naikin? Ya, astagfirullahaladzim. Seger kan ini kan? Di komal mana abang? Karena Api Jatim nih siang tak buka, cuma malam saja. Jangan narasi doang, bawa data. Aku kok di mute, jangan digituin dong, kasihan dong aku. Kasihan dong.
Ya, selamat Butrek. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Horas alaika Juma, horas alaika. Masya Allah. Waduh, guru saya ada di sini. Iya. Cuma Iya, apa itu salmon? Maksudnya apa salmon? Salon tutup ya. Salon udah tutup, salon udah tutup, Salon, salon ada udah salon tutup, jam begini. salon udah tutup Pak, Salon. salonnya udah tutup, Aduh, udah jam 12 jadinya kok difitnah di sih? sini Salom. Oh, salom. Salom itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya salam. Berarti Anda bercerita tentang Islam berarti. Kenapa dengan Islam? Astagfirullahaladzim, ngapain pula bicara sama Islam? Aku udah. Lah, itu tadi Anda mengatakan salom. Salom itu artinya damai sejahtera, sama seperti Islam. Iyalah. Islam artinya damai sejahtera. Lalu? Ya terus salah aku mengucapkan gitu. Enggak, tadi kupikir Anda mengatakan salmon. Ikan salmon mungkin palingan. Sang Raja Israel. Wow. Raja Israel. Iya. Ini nama tidak sebesar isi kepala. Lah. Iya. Astagfirullahaladzim, kau digituin. Raja Israel itu siapa, saudara? Raja Israel saya. Anda. Iya. Anda dari keturunan apa ini? Keturunan apa? Benyamin kah? Enggak, saya dari Yehuda. Oh, dari Yehuda. Sayangnya Yehuda itu sudah dikutuki oleh Tuhan. Anda baca di dalam Amos Anda baca Amos 2. Anda baca Amos 2. Kalau dibaca pula Amos 2, kenapa dia Amos 2? Iya, di situ dijelaskan kalau orang Yehuda itu sudah dikutuki oleh Tuhan. Amos 2 nomor 4 saya bacakan kepada saudara. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang kepada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan yang diikuti oleh mereka. Jadi orang Yehuda itu sudah dikutuk dan kerajaan Yehuda itu sudah diambil oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Kamu Ya. jangan asal ngomong lo. Kalau saya berdasarkan dalil, Bung. Saya berdasarkan dalil. Kamu itu sudah berdosa banget lo kamu. Aku berdosa pula. Kejadian 49 nomor 10 Anda baca. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Tadi di Amos berapa? Di Amos 2. Berapa yang Amos 2, tak ajarin. Amos 2 nomor 4. Amos 2 nomor 4. Kan ini Raja Israel, bukan Raja Yehuda. Ya, dia katakan tadi, dia mengatakan dirinya sebagai Raja Yehuda Ini tadi. Raja Israel katanya. Dia mengatakan dirinya sebagai Raja Yehuda dari kata dia. Israel juga. Nah, itu dia. Berantamlah kalian sesama penyembah Yudas. Jadi dikatakan di Amos 2 nomor 4. Dengarkan saya, kalau Anda mau belajar dengarkan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan yang diikuti oleh nenek moyang mereka. Aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Paham? Anda telat. Anda dari mana? Anda telat. Anda berbicara mengenai kerajaan Yehuda di dalam Kejadian 49 nomor 10. Dengarkan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan tidak akan beranjak dari kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapa dia? Yaitu dia yang menaklukkan bangsa-bangsa. Siapa di antara orang-orang yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Yesus tak mampu. Tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, betul sekali. Wah, dari mana Muhammad? Muhammad apa? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa? Aja dia. Nggak bisa apa? Nggak bisa apa Nabi Muhammad? Cuma bisa nggak bisa apa Nabi Muhammad? dia. Coba Anda baca dulu. Saya berikan sedikit materi kepada Anda. Itu Gimana? kamu menyangkal nggak dia itu? Kalau Ulangan 33 Anda baca nomor 22. Coba nomor 2 coba. Tanya dulu, kamu menyangkal nggak?
Coba Anda baca dulu ulangan 22 nomor. Menyangkal enggak? Ulangan 33 nomor 2. Astagfirullahalazim, kamu mau menyangkal enggak? Saya bacakan dulu, baru saya terangkan kepada kalian. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, Nabi Musa alaihissalam, dan terbit dari Zir, Nabi Isa alaihissalam, dan yang nampak bersinar dari pegunungan Paran. Siapa yang berdampak dari pegunungan Paran? Siapa di gunungan Paran ini? Keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Di mana dalilnya? Baca Galatia 4. Bahwa yang tinggal di Gunung Paran adalah keturunan Ismail, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 pilar kemudian disebutkan dalam ulangan 33. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, Nabi Musa alaihissalam, terbit dari Zair, Nabi Isa alaihissalam, dan ia nampak bersinar dari pegunungan Paran, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan. Dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang suci, di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Siapa yang pernah menaklukkan kemudian dengan cara membawa pasukan 10.000 orang suci? Siapa yang berasal dari Gunung Paran itu siapa? Cuma astagfirullahalazim, cuma tobat kau dulu, istighfar kamu. Jangan kau cuma nangis di sini, jangan. Saya butuh Kristen yang paham tentang Bible, baik kitab yang mereka curi dari Yahudi maupun kitab yang mereka ambil dari Romawi. Hadapi saya dengan ilmu, jangan cuma cuap-cuap aja. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah bersama dengan pasukan beliau dari Madinah. 10.000 orang suci dari Madinah menaklukkan kota Mekah. Ini dalilnya ulangan 33 nomor 2. Udah jelas kan? Berarti raja yang dimaksud yang mengambil kemudian tongkat kerajaan Yehuda diberikan kepada dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Paham? Indonesia dengan luas wilayah, dengan pulau, dengan pulau-pulau yang ada kemudian, dan kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu kemudian bersatu, di mana kemudian yang menjadi hukum di atas negara Republik Indonesia, asas yang dipakai adalah asas ketuhanan yang Maha Esa. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau datang kemudian menaklukkan hukum-hukum kepada orang pribumi di Indonesia ini yang tadinya animisme, yang tadinya Hindu, yang tadinya orang-orang yang tidak beragama, kemudian menuju kepada apa? Hukum Islam. Dan Indonesia ditegakkan dengan kalimat Allahu Akbar la ilaha illallah, atas berkat rahmat Allah. Tidak dikatakan atas berkat rahmat Theos, atas berkat rahmat Yesus, atas berkat rahmat Krishna, Siwa, Wisnu, atau Yehova, atau Hasem, tapi atas berkat rahmat Allah. Artinya hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pun mampu menaklukkan dan menundukkan bumi pertiwi yang Belanda beserta dengan serdadu-serdadunya 300 tahun lebih menaklukkan Nusantara, tapi tak mampu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW hanya dengan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mampu menaklukkan Nusantara dengan mayoritas Islam sebagai pemeluk tertinggi. Paham? Nah, udah, hadapi saya dengan ilmu, jangan cuma cuap-cuap aja. Silakan teman-teman, ada lagi onten dinaikkan kembali ke atas biar kita sunat kepalanya. Dia turun sendiri. kita nggak nurun turunnya, dia turun sendiri. Gitu. Selamat malam, Nofri Gentawan. Selamat malam, Nofri Gentawan. Jadi kick katanya. Enggak ada yang nge-kick kurun ya. Iya. Itu ya di bawah. Aku kok di kick raja kok letoy, gimana sih raja ini? Raja Singa, bukan raja apa Yerusalem dia. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Izin Bang, saya cuma mau bilang aja Bang. Minta maaf lagi Bang, karena pasien saya kurang minum obat Bang. Itu pasien Bang ya. Iya, makasih saudara. Siap Bang. Siap. Pasien beliau ternyata. Mana tadi Raja Singa naik? Belum minta lagi Gurunda. Oh, coba aku jambak aja kalau bisa. Mana ya? Ini. Bisa saya jambak. Naik lagi. Sudiang Rambo, Masya Allah. Barakallahu fiik.
Raja Singa naik lagi. Iyalah, kalau tugas kalian mute aku loh. Nyut. Kenapa Iya. begitu? Coba lah Anda. Kasih dong aku ini. bicara. Aku kan tamu kalian. Iya, silakan. Silakan, Bu. Udah cuma. Iya. Menurut surah An-Nahl 93 itu gimana? Guru. Soalnya aku tanya si Ridwan ada yang bisa, Ariansa nggak bisa. Allahu Akbar. Cobalah Gurunda dulu, coba dulu jawab dulu. Apa yang Anda ingin sampaikan Quran berdasarkan 93 dulu. Quran An-Nahl. An-Nahl 93. Iya, kenapa dia? Coba bacakan dulu Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum, itu ya. Ummatan wahidah. Begitu. Walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Itu kan? Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Itu kan? Itu Pak dulu. Artikan itu atau bukan? Aku tanya. Mungkin, aku nggak tahu. Kok mungkin pula? Aku bahasa Arab. Oh, maksud Anda terjemahan Al-Quran surah An-Nahl ayat 93. Bukan Al-Quran berarti. Aduh. Anda kalau bertanya tentang Islam, Anda harus membedakan antara Al-Quran dengan terjemahan Al-Quran. Beda. Bang Suma, mau Kak bertanya apa Raja Singa? Mau Kak tahu apa isi daripada terjemahan Al-Quran An-Nahl ayat 93, terjemahannya maksudnya bukan Al-Qurannya gitu loh. Kalau membahas Al-Qurannya nanti Anda kesusahan karena nggak ada materi nggak ada alat di kepala Anda untuk menangkap materi-materi Al-Quran. Maksud Anda terjemahan. Walau sya Allah, dan jika Allah kemudian la ja'alakum ummatan wahida, menghendaki niscaya dia menjadikan semua manusia itu satu umat saja, satu golongan saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang Anda ingin pertanyakan di sini? Apa yang Anda ingin pertanyakan? Kata dia itu siapa? Menunjukkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oh ya Allah, berarti Allah itu menyesatkan. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Ya iya. Nah, terus termasuk kamu juga kan? Alhamdulillah saya tidak disesatkan oleh Allah. Masya Allah. Subhanallah. Itu kan nggak ada dibilang. Ya, sedangkan Allah tidak menghendaki bahasanya. Dengarkan saya. Kalau Anda mau cerdas, Anda mau waras, dengarkan orang-orang yang sedang memberikan. Oke, di dalam kitab Anda kemudian yang Anda curi dari agama Yahudi, di situ diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya di dalam Mazmur 53 di situ dikatakan bahwasanya Allah kemudian memilih ya penyesat di dalam sejak dalam rahim ibunya. Paham ya? Siapa yang memilih kemudian? Untuk supaya di dalam sejak dalam rahim manusia, rahim ibunya, penyesat ini sudah dipilih oleh Allah, sudah dipilih oleh Tuhan. Ini siapa ini yang memilih seperti ini? Penyesat itu dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Dan juga diterangkan di dalam Yesaya 45 nomor 7. Coba jelas, kenapa Allah kau itu menyesatkan? Allah menghendaki. Allah yang menghendaki. Memang ada yang bisa menghalangi Allah. Kamu juga disesatkan, makanya enggak dong. Dengarkan. Yesaya 45 nomor 7. Dengarkan saya ya. Pasang bibirmu mendengar kalau kupingmu sudah enggak kuat. Dialah Tuhan yang menciptakan terang dan yang menciptakan gelap, yang menciptakan nasib mujur dan yang menciptakan kemudian apa? Kejahatan. Evil. Abdul Jemaah. Ra dalam bahasa Ibrani, evil dalam bahasa Inggris. Jadi Tuhan yang menciptakan kejahatan. Tertulis di mana? Yesaya 45 nomor 7. Iya, terlalu itu Quran mulu. Iya, ini Yesaya 45 nomor 7. Tuhan yang menciptakan kejahatan. Oh, lari kita, Mak. Anda tidak percaya Bible?
Anda tidak percaya Bible? Anak Firman 3. Iya. Iya, sudah saya bacakan. Sudah saya bacakan. Kuruna izin masuk. Iya, silakan. Iya. Gini. Daripada Yesaya 30 nomor 28, di mana orang-orang menyesatkan bangsa-bangsa tanpa pandang bulu. Ini kan orang gila ini. Coba dalam Islam surah Ibrahim ayat 8 yang disesatkan Allah orang fasik, orang kafir dan orang zolim. Lah di Yesaya 30 nomor 28 yang menyesatkan mulut bangsa-bangsa. Ini orang gila ini. Nggak ada salah apa-apa disesatkan. Bro, kenapa lu menuhankan orang gila? Halo? Kok terdiam dia? Iya, kenapa Yahweh menyesatkan orang tanpa sebab? Itu pertanyaan gua. Ya saya 30:28 sebelum lu ke Allah, Yahweh lu menyesatkan orang tanpa sebab. Ini gila ini. Tengok dulu. Gila dia. Yahweh gila. Yahweh gila. Ya saya 30:28 yang menyesatkan mulut-mulut bangsa-bangsa. Ya Allah, haleluya. Puji tukang Yahweh menyesatkan orang tanpa sebab. Ini orang gila, psikopat ini Tuhan ini. Yahwehnya psikopat ini. 2 Tesalonika 2:11 yang menyesatkan orang-orang katanya. Loh, orang-orang salah apa disesatkan? Salah apa orang-orang? Aduh, Tuhan kok main menyesatkan nggak ada sebab. Apa salahnya orang? Yahweh gila, dia saling menyesatkan orang tanpa sebab. Haleluya bang, puji tukang. Yesaya 30:28 yang menyesatkan mulut bangsa-bangsa, puji tukang kayu. Aduh, kalian nggak bisa jawab. Angkat bendera. Aduh, ini makanya jangan menyembah agama pedofilia, gitu. Jadinya menyesatkan bangsa-bangsa tanpa sebab. Tapi Quran itu sempurna. Loh, iya makanya ini Quran ini sempurna sehingga jangan menyembah berhala kawin. Itu yang diluruskan oleh Al-Quran gitu. Coba Tuhan selain Allah, Tuhannya kawin semua. Perkawinan anak domba, ya enggak, pengantin Kristus gitu, mempelai Zeus. Itulah kawanku gitu. Maksudnya jangan terguncang lah, ini kan kenyataan yang gue bicarakan. Bahas Quran dulu, ilmu kalian seberapa? Bukan, maksudnya gini loh, kalau lu bahas Quran, coba jangan sampai biblos kalian nabok kalian sendiri. Contoh soal menyesatkan. Ini Yesaya 30 nomor 28 menyesatkan mulut bangsa-bangsa, puji tukang. Salah apa ini orang-orang sampai disesatkan? Artinya orang-orang Kristen ini orang-orang tersesat. Karena Tuhannya menyesatkan tanpa sebab. Gitu loh. Inilah anak cuma 3 itu. Lah ini Yesaya 30:28 sebabnya apa disesatkan orang-orang di sini? Ini masa gue mesti open camp sih kawanku? Ya makanya 93 itu dulu. Allah. Loh, kalau di sini kan, kalau di kami kan sini. Lah, kalau di Islam kan orang yang disesatkan itu orang fasik, orang zolim, nah kayak gitu-gitu, orang kafir. Kalau Yesaya 30 nomor 28, mana buktinya? Surah Muhammad ayat 1 lu baca, my bre. Astagfirullahaladzim. Puji tukang kayu. Kenapa sih ini? Aduh, wajahnya malaikat maut bagi karisteng malah dibuka-buka. Tunggu ya, gua putar dulu. Quran 37 ayat 32. Iya, itu lebih mulia daripada Yesaya 30 nomor 28. Itu jauh lebih mulia, bre. Sini gua tunjukin. Yesaya 30:28 ya. Ini lihat di sini. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku bangsa-bangsa. Loh, ini ngapain ini Yahweh menyesat-nyesatin orang ngapain? Haleluya. Kalian nggak bisa ngalahin saya. Loh, ayat aja Quran. Gua bukan ngalahin lu, biblos lu yang kalah sama gua. Astagfirullahaladzim. Haleluya, nggak bisa dijawab. Makanya gini bre, apapun hujat yang kalian lakukan kepada Al-Quran, biblos kalian pasang badan. Nah ini lihat di sini, menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Yahweh, lu psikopat, karena dia menyesatkan orang tanpa sebab. Psikopat ini. Nah, lanjut lagi kita 2 Tesalonika 2 nomor 11 ya. Apa aibnya dibuka malu? Iya, Tuhan lu main nyesat-nyesatin orang tanpa sebab, malu dibuka-buka.
Iya. Nah, di sini ada lagi nih. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Nah, artinya apa? Orang-orang Kristen ini didatangkan kesesatan. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Waduh. Puji tukang. Kok bisa begini agamanya kawanku? 8 lawan 1 nggak bisa ngalahin Raja Israel. Loh, lu satu Tuhan lu bubuk sama gua, bre. Apalagi manusia-manusianya. Ada Kores disentuh. Berapa orang Kristen mau menggal leher Kores? Berapa orang Kristen mau melaporkan Kores? Iya nggak? Waduh, Kores nggak ada lawan, makanya Yahweh sama Yesus gua buka-bukain aibnya. Bisa apa mereka? Gua ditantang untuk saling bersumpah buat mati tahun ini. Akhirnya apa? Yang menantang gua orang Kristen sampai sekarang batang hidungnya masih di kuburan. Mau dibawa kemana kalian? Astagfirullahaladzim. Haleluya, artinya makanya stop bre menyembah berhala kawin. Stop menyembah berhala kawin, karena berhala kawin akan menyebabkan membenci Islam. Gitu kawanku. Selamat datang di kebenaran. Menangis-nangis, konterannya langsung di perjanjian lamanya sendiri, nggak bisa dijawab. Puji tukang, memang hebat banget Kores ya. Roh Kudus itu ya ngedenger Kores meronta-ronta di dalam daging dia. Keluarkan aku, tidak kuat aku mendengar Kores, karena Kores adalah penggembala Tuhan. Roh Kudus itu loh, bayangin. Apalagi manusia-manusia kerocok membenci Islam kayak kalian, bisa apa lawan Kores? Aibnya Yahweh gua buka-bukain. Yesus ngapain aja di sorga gua buka-bukain. Coba bayangin sang Raja Israel. Tuhan lu di sorga kerjaannya cuma nyanyi kawin, nyanyi kawin, nyanyi kawin. Itu kenapa? Karena kerjaannya di dunia dia menyesatkan bangsa-bangsa tanpa sebab. Tuhan yang menyesatkan bangsa-bangsa tanpa sebab itu Tuhan berhala, bre. Tuhan berhala, jangan disembah. Iyalah gitu loh, sakit ya batin. Wah, meronta batinnya, nangis, pengen balas susah. Iya, ampunilah musuhmu bre. Kan lu jargonnya Kristen kan kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Anggaplah gua setan, kasihilah setan gitu loh. Nah, kasihilah setan ajarkan kepada kami kayak gimana kasihilah setan. Puji tukang kayu. Memang hebat banget ya pewartaan Kores ya. Adu-aduhan dia kawan. Mana ada orang Kristen yang di mulutnya ada Roh Kudus bisa maju lawan Kores adu hujat? Mana ada? Nangis darah. Sembuh nggak dari pakai narkoba? Narkoba? Mending temen lu itu diurusin. Kenapa dia jualan pantat buat beli rumah? Aduh, Kores. Udah sembuh nggak pakai narkoba, Kores? Udah jangan lari narkoba bre. Lu tuh nggak perlu roh narkoba. Lu tuh cuma kepenuhan roh. Kalau lu kepenuhan roh, lu udah mirip sama orang yang menggunakan narkoba. Waduh, haleluya bang, batinnya nangis dan menghilang langsung ke rumah Bapak di sorga. Aduh, gurunda habis, gurunda maaf. Astagfirullah, ini bukan kelas gurunda bang Kores. Kayak orang-orang kayak gini. Astagfirullah, lanjut. Selamat malam Wijaya Kusuma. Iya, soalnya gini ya, sebelum Wijaya Kusuma ya, soalnya gini gurunda, mereka tuh nyerang Al-Quran lupa hujatan mereka adanya di Bible mereka sendiri, parah malah. Coba Al-Quran yang disesatkan di surah Muhammad ayat 1 sampai 8 orang zolim, di surah Ibrahim ayat 27 orang kafir, kan gitu. Di surah satu lagi apa? Orang fasik. Jadi Allah menyesatkan orang-orang yang memang fasik, kafir dan zolim. Lah ini Yesaya 30 nomor 28. Orang nggak ada salah disesatkan. Mazmur 104 nomor 30. Orang-orang yang terkenal juga disesatkan. Otaknya di mana lu menuhankan Tuhan yang menyesatkan orang tanpa sebab? Otaknya di mana? Panas kan batinnya kan, sakit hati kan ngedengarnya kan. Makanya jangan mulai. Kalian menghujat Islam, keluarga kalian 2 orang syahadat, selalu begitu bre. Apa nggak kapok 2022 74.000 orang Kristen pindah ke Islam semua? Apa nggak kapok? Aduh. Lanjut gurunda. Iya. Mana tadi? Si Raja Singa sudah nggak ada. Kabur. Kena tendangan putar tanpa balasan, ya kayak gitulah jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa naik komal bersama Ustadz nih, terutama Bang Zuma. Iya, Bang Zuma. Iya, Bang. Gimana, sehat Bang Zuma? Alhamdulillah sehat, Bang. Masya Allah. Nah, kami ngepen banget Bang Zuma. Masya Allah. Terima kasih banyak, Bang. Ini Bang Zuma, kau semua, Pak Ustadz semua. Ya, terus terang, kami selalu nonton di komal-komal sebelah. Kalau bisa ya sebagai apologet Islam Indonesia, terus berjuanglah untuk membentengi kaum muslimin lah, jangan sampai terjerumus yang pernah masuk ke sebelah lah. Kalau bisa ya tolong dibentengi lah. Iya Bang. Soalnya kami sering ngamatin dari komal-komal lain kayak band di Aceh, kayak banyak itu. Waduh, kadang bingung. Ya, band di Aceh sayangnya tidak mau menaikkan kita. Jadi ya kami nggak lama lah masuk komal ini, ya kami pesan tolong istilahnya perjuangkan terus apologet Islam Indonesia, terus berjuang untuk membentengi akidah Islam. Itu aja lah Bang Zuma. Iya Bang. Ya gitu aja Pak Ustadz, Bang Zuma. Ya kami turun dulu Bang Zuma ya. Iya, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayoks, kawan karisting yang mau naik bertanyalah yang sopan, sehingga kami 1000 kali lebih sopan. Kalau kalian menghujat, nanti keluarga kalian syahadat. Sandi Nagara. Selamat malam Sandi Nagara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru-guru saya. Saya senang nih bisa naik di room Bang Api Jatim. Dan buat Bang Juma. Iya Bang. Ya, top. Saya bangga punya Bang Juma. Alhamdulillah. Sama, kami pun bangga punya saudara yang umat Islam yang perhatian terhadap materi-materi apologet dialektikas agama. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Bang. Semoga teman-teman sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih doanya. Jadi semangat. Libas semua yang ingin merusak akidah-akidah. Insya Allah. Iya. Siap, selama asam lambung belum menyerang, lanjut jihad. Lanjut jihadnya. Ya. Kalau asam lambung naik, minum promah Bang. Kalau lambung naik, minum obat dulu dikit. Oke lah, guru-guru saya mohon pamit. Terima kasih buat untuk di roomnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin. Assalamualaikum. Amin ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut dengan tamu kita. Oke, selamat malam Bapak Romawi. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertanya ke Bang Zuma yang ada di sini. Tadi saya lihat Omal di TikTok Oten ngebahas tentang hadis Abu Dawud 6061 tentang sumur Bud'ah. Mereka mempermasalahkan hadis itu, katanya kenapa Nabi Muhammad wudhu di tempat yang airnya itu najis. Itu gimana Bang Zuma? Ya, mungkin dari Abuya bisa menjawab. Hal ini sudah pernah saya jawab. Gurunda aja biar lebih silakan. Enggak gurunda jangan. Tafadhol Gurunda, tafadhol. Masya Allah.
Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai sumur butah ini, memang di situ dikatakan sebagai sumur pembuangan ya. Nah, permasalahannya kemudian, apakah air yang ada di dalamnya ini bisa dipakai untuk bersuci? Nah, bisa dipakai untuk iya, tempat pembuangan bangkai kemudian sumber buta ini. Tetapi ketika kita telusuri informasi ini kemudian ternyata sumur ini luas dan airnya itu memang bisa untuk dijadikan sebagai air yang dipakai untuk bersuci. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Sama seperti ketika ada sungai, tempat pembuangan bangkai kemudian, maka sungai ini bisa digunakan airnya untuk kemudian bersuci, karena bangkai yang ada di sana tidak merusak warna, tidak merusak rasa daripada air tersebut. Jadi boleh digunakan bersuci. Apa masalahnya kemudian? Apa masalahnya ketika kemudian ada sungai atau ibaratkan sumur yang kemudian di dalamnya itu ada pernah terbuang bangkai di dalam, tetapi airnya lebih banyak daripada massa daripada bangkai tersebut. Apa masalahnya? Yang jadi masalah Gurunda, Oten ini tidak paham ilmu fikih, bahas-bahas air. Itu dia makanya. Tidak paham ilmu fikih. Nah, ini masalah kalau gitu. Terima kasih Bang Zuma. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah hilang deh. Mau aku kasih oleh-oleh? Raja Israel. Allah, Masya Allah. Ini hadisnya ini sahih ya ini ya Abu Yaya. Benar Gurunda. Jadi memang di dalam fikih itu kan Gurunda dikit ya. Ada maul qalil, ada maul kasir, ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit berarti kurang dari 2 kulah, air banyak 2 kulah atau lebih. Nah, ketika air sedikit termasuki najis, maka otomatis airnya jadi mutanajis dan tidak bisa dipakai bersuci, bahkan diminum pun tidak bisa. Nah, itu tidak harus menunggu robah salah satu rupa, rasa dan ambe ya baunya, tetapi langsung mutlak jadi mutanajis ketika air sedikit terkena najis. Cuman tadi sudah Masya Allah benar sekali Gurunda, Masya Allah tadi tentang air banyak itu memang jadi mutanajis ketika air termasuki najis, ketika ada salah satu yang berubah rupa, rasa dan bau. Mungkin seperti itu Gurunda. Allah Ta'ala bisa lanjut. Iya, yang saya tahu tentang yang diriwayatkan kemudian dari Asy-Syafi'i bahwa sumur buta'ah airnya itu banyak, dan kemudian bentuk daripada penampungan air yang ada di sumur buta'ah ini itu lebar, dan di dalamnya kemudian dilemparkan aneka jenis kenajisan kemudian, namun sama sekali tidak merubah kesucian baik warna atau aroma ataupun rasanya, disebabkan karena debit airnya itu memang banyak, dan kolam dari sumur ini, badan sumur ini itu lebar. Ini yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita kemudian berbicara mengenai tentang sumur buta'ah, itu jelas airnya banyak, lebih berlipat-lipat dari 2 kullah yang tidak akan terkontaminasi dengan hal-hal yang kotor. Walaupun dilemparkan bangkai di dalamnya, ya 2 kullah itu mampu kemudian menetralisir kembali dengan adanya kekuatan massa yang dimiliki oleh air yang ada di dalamnya. Itulah makanya kenapa Rasulullah Muhammad SAW kemudian membolehkan. Jadi berbeda ketika kemudian ada sumur yang kurang dari 2 kula seperti yang disampaikan oleh Abu Ya tadi, maka kita sebagai umat Islam demi menjaga kesucian daripada apa yang sedang kita ingin lakukan, maka kita tidak boleh kemudian menggunakan air tersebut digunakan sebagai air untuk bersuci atau berwudu. Seperti
seperti itu adanya. Ya, tidak ada masalah sebenarnya. Cuman orang-orang ini sama seperti yang Abu Ya katakan, mereka tidak ngerti fikih. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, cara mensucikan bejana itu kan ada tuh. Salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing. Nah, sama seperti yang tadi, ada kaitannya sebenarnya. Kalau kita berbicara mengenai najis, itu ada caranya mensucikan. Bagaimana jilatan anjing ini? Ya, disucikan dengan 7 kali. Pertama dengan dicampur air. Nah, artinya bahwa air yang lebih dari 2 kula itu bisa mensucikan kenajisan yang ada, bangkai yang ada. Seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Mantap. Kalau aku nambahin dari imamat 11 35 sampai 36 aja gitu. Kalau mereka bingung kenapa itu air bisa dipakai wudhu, harusnya mereka lebih bingung terlebih dahulu di kitabnya mereka gitu. Kan itu udah dijelasin di sini. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas suatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo harus diremukan, karenanya semua itu jadi najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Makanya aku tuh sering, lu kalau mau menghujat Islam, diusahakan jangan ada di biblos lu, jangan ada. Nanti kalau dibalikin ke sana akhirnya apa? Bunuh diri gitu loh. Hobi banget bunuh diri kalian itu. Waduh, lagi gua rungkat nih. Ada PPJ. Gimana kabar ayah? Apakah sudah ngobrol dengan ayah? Cuaks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, sebuah kebanggaan pada diri saya sendiri bisa menyapa ustadz-ustadz yang ada di sini. Selamat malam untuk Bang Zuma. Iya, semangat malam. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Bang sahabat juga. Salam dari Jawa Timur, Pasuruan. Selamat malam bagi Bang Ardiansyah, Bang Hendy, Abuya, Kang Dito. Dan yang saya acungi jempol untuk malam ini adalah Bang Kores. Tepuk tangan Bang Kores. Kok bisa? Kok ngapain? Jempol kaki, jangan bangga dulu jempol kaki. Mantap. Terima kasih untuk Ustadz semua. Saya berpesan sedikit saja sih. Kalau bisa dibantu untuk ustadz-ustadzku, abang-abangku semua, komal-komal yang masih lemah, mohon dibantu untuk didatangi, dibantu sebagai pemateri. Karena mungkin di sana banyak sekali oten-oten yang dalam tanda kutip minim ilmu tapi modal congor yang sangat besar sekali. Untuk pertanyaan saya, itu adalah permintaan saya, harapan saya. Untuk pertanyaan saya, apakah ada apakah ada sebuah wadah selain api di sini, di TikTok tersebut? Mohon diberi penjelasan. Terima kasih. Silakan Dinda Kores. Api jago dia persekusi orang. Api aja. Dinda Kores, silakan. Oh iya, PPJ, diam dulu PPJ. Kalau yang resmi api doang deh, setahu kami, yang yayasan yang resmi yang menaungi itu api doang. Kalau yayasan yang lain ada tapi mungkin belum ada resminya gitu, belum ada keabsahan dari negaranya gitu paling akhir. Terus ini juga PPJ
Dia Api aja. dipersekusi sama ayahnya mungkin ya, jadi dia kesel kalau misalnya ada yayasan-yayasan. Atau mungkin ayahnya PPJ kita undang untuk jadi anggota api aja kali ya. Boleh, boleh Bang Tes. Bapak Jabar Nur Said yang terhormat. Tuh, Pak anaknya kok bisa begitu Pak? Karena begini Bang Kores, Iya. pernah terjadi di salah satu komal itu kejadian memang yang mohon maaf dalam satu hari itu ada mungkin pemahaman mazhab yang berbeda, tapi di situ Iya janganlah di masa di aku kamu belajar agama loh. Ini kenapa lagi nih tukang jualan pantat nih? Sabar, ini orang lagi ngomong. Biar ada bang. Nah, ini nggak penting itu. Bahas fikih ini aja. Abu ya ngomong. Ini anak orang kafir banyak ngomong si Kera nih. Bapaknya masih kafir nggak diurusnya. Ya baikan dulu aja sama bapak. Sun kakinya. Bapak kok kafir lu kamu. Ya sih dia. Oh, Pak Jabar Nur, anaknya ini tantrum. Mau aku sebut nama bapak kau di sini. Bapak kau yang Pak Jabar Nur Said, anaknya marah-marah. Pak kau yang Hindu tuh mau aku sebut. Pak Jabar Nur, Pak, aduh bapak, ini anaknya nih, anaknya nggak pulang-pulang nih di Jakarta terus, di rumah temen tidur. Ya ketemu Jakarta. Pak Jabar Nur, anaknya itu loh ganggu-ganggu komal orang, nggak bisa bikin room sendiri dia. Pak Jabar Nur, aduh Pak, anaknya, tolong Pak, anaknya Pak. Dulu waktu kecil dikasih makan apa nih anaknya Pak? Nasi aking ya? Itu si Tony. Aduh kasihan itu. Pak Jabar Nur. Tuh Pak Jabar Nur lihat tuh anaknya au-au, tantrum, bipolar. Kayaknya terakhir kemarin hari Jumat deh kayaknya deh. Belum makan 3 hari makanya emosi dia kayak guguk. Kalian nyari anggota tentang korupsi. Aduh, Pak Jabar Nur. Gimana kalau Pak Jabar Nur masuk API, lalu kita foto bersama, terus Pak Jabar Nur kami kasih waktu dan tempat untuk kajian gitu. Bagaimana caranya menanggulangi anak durhaka, gitu. Waduh hilang dia. Wah makin emosi. Ya, silakan dilanjut. Mohon maaf, saya ambil tindakan tegas karena nggak ada faedah. Monggo lanjut. Ya silakan akhi. Gini Pak, kenapa tadi ada gimana perbedaan mazhab terus ngapain? Perbedaan mazhab dan di situ membahas tentang ilmu yang sangat dalam. Di dalam hadis-hadis itu menurut saya ilmu itu sudah sangat dalam sekali. Terus di situ yang buka komal itu hostnya baru mu'alaf sekitar 3 atau 4 bulan. Nah akhirnya perdebatan di situ panjang dan salah satunya itu dari API, yang salah satunya itu mazhab saya tidak tahu dari mazhab mana saja dari kedua belah pihak tersebut hingga sampai pagi pada saat itu. Itu yang pertama. Jadi alangkah baiknya itu jika memang mohon maaf ini kalau coro Jawanya itu yo iso ngaji tapi tolong sing pinter ngajeni kan ngoten nah. Nggih ngapunten niki. Ini bahasa Jawanya itu. Oh, rapopo boten wonten. Itu jadi maksudnya apinya mesti gimana gitu? Aku bingung. Bukan, maksudnya dari pertanyaan saya yang awal tadi, apakah ada wadah lain selain api? Maksudnya wadah yang berbeda gitu dari api, yang memang tujuannya sama untuk menegakkan, mohon maaf, untuk menjaga
Islam itu yang seperti apa, serta menjaga dari penistaan agama, pemujatan. Oh, ya gini, berarti jawabnya. Kalau di TikTok yang aktif, yayasan resmi yang aktif yang membantai syubhat dan fitnah yang di TikTok ya itu baru API, yang lain tuh masih pasif gitu. Kalau di luaran sana anggota-anggota API juga mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat erat dengan yayasan YPMA, dengan yayasan MMCI, dengan yayasan MCI, ya itu ada. Cuma mereka aktifnya di dunia nyata gitu. Kalau di dunia TikTok atau media sosial belum terlalu. Gitu paling. Dan untuk yang perbedaan mazhab ya sangat disayangkan. Cuman concern kami itu eksternal bukan internal. Kalau internal udah ada Buya Hamka, Gus Baha, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah gitu. Baik. Untuk mengenai Bang Kores, pandangan kalau dari Bang Kores untuk Maulid Nabi bagaimana Bang Kores? Mohon pencerahannya. Setelah itu ini pertanyaan saya terakhir sih mengenai Maulid Nabi itu bagaimana Bang Kores? Harusnya nanyanya ke yang lebih mengetahui kan, merayakannya kan gitu kan, itu dari Abuya dan Gurunda nanti, jangan dari aku. Gurunda mohon dijawab. Oh tunggu, Gurunda masih badminton, nanti balik lagi. Abu ya? Masya Allah, siap Bang Kores. Fadl. Begini saudaraku Bang Genepa ya, Masya Allah. Sebenarnya sudah ada di VT-nya Lora Wafi ya, Ustadz Wafi, Masya Allah. Antum tinggal lihat-lihat di sana tentang perihal masalah maulid. Dan memang begini saudara, memang kebanyakan ada sebagian yang menyatakan maulid Nabi bid'ah. Nah ini yang jadi problem kadang-kadang. Begini hadis Rasulullah, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Rasulillah wa khairul umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini yang jadi permasalahan kadang sebahagian dari kita membahas tentang wa kullu bid'atin dhalalah. Kita tanpa membongkar lafaz kullun tersebut. Kullun itu kan artinya bisa bimakna jami'un, bisa bimakna ba'dun. Bisa makna semuanya, bisa makna sebahagian. Itu ada di dalam kitab Sulamun Nawraq di dalam ilmu mantik. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laysa dza wuqu'i. Itu dalilnya. Ada kul bimakna jami semuanya, ada kul bimakna ba'dun sebahagian. Nah, untuk konteks dalam wa kullu bid'atin dhalalah itu sebahagian maknanya, kul bimakna ba'dun. Kulun tapi makna sebagian. Jadi sebagian bid'ah itu ada yang dhalalah, ada yang sesat. Nah, beda dengan ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Itu kulnya kul bimakna jami'un, semuanya tanpa terkecuali. Jadi kita memang harus inilah ya, kita umat muslim harus tahu tentang tata bahasa, bahasa Arab yang baik gitu, sesuai dengan ilmunya. Jadi begitu saudaraku. Jadi untuk masalah maulid itu bid'ahnya bid'ah hasanah, bukan bid'ah dolalah, tapi bid'ah yang baik. Dan untuk lebih jelas antum bisa lihat di VT-nya Lora Wafi. Begitu saudaraku. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pecinta debat antara lintas agama saat
termasuk orang yang pecinta dapat, termasuk Bang Juma, Bang Koris, Bang Hadi Salebes. Saya selalu memantau. Terima kasih, tercerahkan dengan adanya mendengar debat ini. Saya banyak masukan tentang agama Islam. Alhamdulillah, Bang Juma sehat selalu. Amin ya Allah. Terus Bang Hadi Salebes, semuanya ya. Saya selalu memantau dan ini terima kasih saya dinaikkan. Hanya saya termasuk orang yang pecinta berat lah. Semuanya semua saya ya. Terima kasih sudah naikin, udah gitu aja ya. Host. Yes, siap Abang Jual. Saya minta turun lagi. Nje. Terima kasih. Lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Bang Zuma, Bang Ardi, Bang Kores, Ustaz Boy, Kang Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga. Oke, silahkan dilanjutkan lagi. Perawatan di bawah, yuk naik. Silahkan teman-teman. Mas, udah ada berapa oten Mas tadi yang naik setelah Bang Zuma dengan Pak Julitinus? Ya lumayan. Oke, kita sapa dulu Mbak Cikal Setrati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain cewek, maaf. Baik, ada apa Pak Cikal? Ada yang bisa kami bantu? Atau mau ditanyakan? Iya, salam semua aja buat guru-guruku ini, terutama salam hormat lah buat Bang Juma. Saya menyimak terus dari tadi, benar-benar teredukasi, benar-benar dapat sesuatu ilmu lah gitu. Jadi dengan adanya channel ini terus-teruslah menebar kebaikan, terus sampaikan kebenaran. Mudah-mudahan semua guru-guru di sini diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa disampaikan. Salam buat Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, teman-teman yang Kristen, silahkan naik untuk berdiskusi. Kami siapkan satu slot dan saya pilih Jatim di atas. Nomor 2 izin karena saya nge-backup dengan Mas Ferdi di sini. Sorry. Terima kasih. Ada Asmara Loka, barangkali ini otennya banyak yang mau naik, biar saya di bawah aja. Nggak apa-apa Ustadz Abuy, nanti kalau ada oten lagi yang naik baru kami koordinasikan. Santai aja. Nah, itu siapa? Kok gitu? Mana gitu? Sebenarnya ini loh, yang perlu dicari itu sebenarnya si PPJ ini, menurut argumentasi Banyuma, yang dorong PPJ siapa? Ini yang mau dicari, yang dorong dia siapa gitu. Sepakat, Bang Andi, sepakat. Ini yang tadi ya Om. Ya Allah Om Andi. Oke, ada Bang Res T-Rex. Oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya ingin bertanya, Kak. Saya kan pernah tuh dengar di Koma Kristen kan, dia mempermasalahkan tentang hadis Sahih Ibnu Majah nomor 987 tentang sabda Nabi yang mengatakan Allah dan malaikatnya meminta ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Mohon pencerahannya, Kak. Silahkan untuk Om Handi Salebes atau Ustadz Abu. Abu ya lah. Ya jelas masa Allah minta ampun. Itu Bang di apa namanya itu di hadis Ibnu Majah 987. Ya Allah, tapi lebih enak ya kalau hadisnya ditampilkan, karena Masya Allah, saya fakir akan ilmu, kadang hadis-hadis itu beberapa saja yang hafal, jadi iya begitu. Saya kan pernah dengar di Komal itu Bang, Kristen kan, dia mempermasalahkan itu Bang. Sama halnya seperti ini saudaraku, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama seperti itu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat. Nah, maksud salawat di sana nanti ada maknanya tersendiri. Itulah bahasa Arab. Ketika salawat disandarkan kepada Allah, maknanya rahmat, kasih sayang Allah. Ketika salawat disandarkan kepada malaikat, maknanya istighfar. Ketika salawat disandarkan kepada kita manusia, maknanya jadi doa. Nah, maka di sana benarnya itu kalau malaikat memintakan ampun kepada Allah, itu baru benar. Betul. Ya Bang, soalnya kan cari di Google juga kan ada itu Bang, sahihnya kan. Udah dijawab itu, di sana tertulis. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah dan malaikatnya memintakan ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Bukan Allah yang minta ampun. Oke, saya rasa sudah cukup ya Pak Alex. Pamit ya Bang ya, Ustadz yang ada di atas koma, semoga diberikan kesehatan ya. Amin. Amin, Ya amin. Allah. Terima kasih. Izin turun ya. Baik, Bang siap. Andi. Terima kasih Pak Rex. Oke. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om Andi. Ya, Abuya langsung dapat aja itu. Abuya saya langsung dapat juga Abuya. Astagfirullah. Masya Allah. Artinya apa ya? Kalau menyuruh kita saling mendoakan, intinya begitu ya. Apalagi orang-orang yang apa itu tadi? Taruh orang yang ada di barisan pertama, itu ya Pak Ustadz ya? Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya mereka tidak bisa framing Quran, apalagi kalau umat Muslim sudah lari ke original teks. Nah, maka saya luar biasa ya, saya sangat regreg muncak Sunda menjadi aman gitu kalau di apologet ini banyak orang-orang yang alim terhadap Quran, hadis, bahkan terhadap ilmu-ilmu Arabiyah ya, nahwu sorof, balaghah, mantek, bahkan Bible pun Masya Allah banyak sekali. Bahkan ketika saya melihat di atas api ini ada seorang Lora Wafi, Ustadz Wafi, Masya Allah, saya ketemu satu kali saja ketika beliau ke kota Tasikmalaya dan saya menghampiri beliau ke hotel dan di sana beliau diundang oleh Kiai Sepuh. Itu ilmu beliau Masya Allah. Jadi untuk masalah agama kita semua punya Lora Wafi. Itu insya Allah beliau sanadnya mutasil kepada Rasulullah dan beliau notabene-nya ahli sunnah wal jamaah. Jadi siapapun di antara kita api ini, kita harus tetap ketika ada satu permasalahan musyawarahkan dengan Lora Wafi, itu lebih baik menurut saya. Lanjut saudaraku. Baik, terima kasih Ustadz Abuy. Lah turun baru mau disapa Pi Toki kok katanya nggak. Ya, mohon bersabar, ini ujian. Baik. Takut ditanya kan, emang kita mau nanya sama lu. Takut aja siapa yang naruh gitu Om. Tadi aja bos lu di sini bilang aku dosen, kagak bisa nanya, jawab. Pertanyaan sederhana loh tadi gue. Padahal pertanyaan gue itu kedua pembicara gitu loh. Masalah Banyuma dilalap habis. Dia sendiri next, saya nggak bisa menjawab. Apaan tuh? Malah sederhana sekali loh itu pertanyaan. Ya, untuk teman-teman yang ada di bawah ya, untuk menjaga kaidahnya, jangan membawa politik. Terima kasih. Iyalah, nggak usah lah itu. Sini biar saya yang tegur. Teman-temanku sekalian yang 1900 teman-teman di sini sekalian, tolong kita kondisikan roomnya ini adalah room debat lintas agama teman-temanku.
tolong ya jangan ada kampanye di sini untuk melindungi dan juga tetap menghargai para gurunda kita dan melindungi grup ini atau mungkin room ini agar lebih aman lagi. Terus foto stop layar aja teman-teman. Tapi gini aja, kita kasih data aja deh supaya paham. Mungkin Ustadz Abuya dulu deh. Apa maksud Al-Maidah 51? Mudah-mudahan bisa memuaskan semuanya. Silakan. Bentar Kang Andi, saya lihat Quran dulu. Lanjut dulu Kang Andi, lanjut dulu. Saya buka data dulu, lanjut ya. Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia, pemimpin bagimu. Ini sangat fenomenal juga ini. Ini data, ini bukan lagi data, ini ayat suci Al-Quran ini pernah menyeret salah satu tokoh ke pidana karena ada salah kata di sana. Dia salah artikan di publik. Boleh biru, boleh kuning, boleh merah, boleh putih, boleh apa saja pakaian kita. Tapi tujuannya kan satu. Untuk apa? Untuk membangun bangsa dan agama ini dengan baik. Tugas kita mengawal. Jangan sampai kita berbeda pilihan, kita yang bermusuhan. Itu namanya nggak dewasa. Harus dewasa kita coy semuanya, oke? Jangan sampai dalam rumah tangga itu bapaknya warna biru, ibunya warna kuning, anaknya warna merah, anaknya yang satu lagi warna apa. Satu keluarga nggak ada yang ngomongin, emak kenapa nggak masak, lu sih baju kuning, gue putih kan gitu. Nah gimana itu kalau begitu? Itu nggak dewasa namanya. Oke? Udah start? Iya ada Kang Andi, ada. Ya. Izin Gurunda dikit Kang Hos. Mas, udah. Mas Jadi Ferdi. saudaraku ya, Masya Allah, kalau dilihat daripada tafsirannya tentang asbabun nuzul surah Al-Maidah ayat 51 ya. Di sini para mufassir birriwayah ya menjelaskan bahwasanya di antara sebab turunnya ayat ini adalah di antara golongan mukmin pada saat zaman itu, zaman Rasulullah, masih banyak orang yang mengadakan hubungan dengan golongan kafirin. Ya, termasuk orang-orang yang munafik. Tetapi munafik di sini di dalam akidah, munafik fil i'tiqad, yang lisannya berbicara aku iman kepada Allah, tapi hatinya tidak beriman. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, oleh karena itu di sini dijelaskan di dalam tafsirnya, di antaranya itu adalah pimpinan Abdullah bin Ubay. Maka untuk menanggulangi hal seperti ini, Allah langsung menurunkan ayat ini untuk peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi udah sangat jelas tadi disampaikan oleh guru saya ya, Bang Handi, Masya Allah, bahwa di sini larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqqiqatil murad. Jadi sejelek apapun umat Islam,
ya lebih baik daripada sebaik-baiknya orang kafir. Maka di sini dilarang sekali orang-orang kafir jadi pemimpin, apalagi di negara Islam. Intinya seperti itulah, karena kalau baca tafsir panjang, saudara. Wallahu taala a'lamu bishawab. Itu hanya asbabun nuzulnya saja yang penting mungkin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Adi. Siap, baik, mari kita sapa Guru Zending. Guru Zending, Kecilkan lagi, saudara, maaf, guru nggak besarkan. Lanjut. siap. Guru Zending, selamat pagi. Saya tahu Anda oten ya? Filsafat abis nih. Kok tahu sih Anda? Oh iya, saya yang pernah berdiskusi dengan Anda, saudaraku. Baik, selamat pagi Pak Guru Zending. Ada apa Pak? Ada yang ingin ditanyakan atau diskusi mungkin? Konteksnya apa ya? Silakan Om Handi atau Ustadz Abuy. Bang Handi aja, lanjutkan. Konteksnya itu pemimpin yang baik seperti apa? Pemimpin yang baik seperti apa? Begitu ya. Kepemimpinan atau acting gitulah ya. Pemimpin yang baik itu ketika dia mengerti. Tapi jangan dibawa ke politik ya, Mang ya. Politik praktis, jangan dibawa ke politik praktis, jangan. Ya. Pemimpin yang baik itu ketika dia mengerti akan namanya medan atau yang akan dijalani. Saya pikir itu kira-kira. Oh, itu the point gitu ya. Ya, harus pemimpin yang baik itu pertama berakhlak, kedua tidak salah Tuhan, ketiga berilmu, keempat bijak, kelima bertanggung jawab, keenam merakyat. Gitu Bang. Nah, yang saya maksud tadi itu semua dimiliki oleh umat Islam. Nah, lantas korelasinya adalah siapapun pemimpin, dia bukan seorang Muslim, dia pasti solid. Pertama, dia akan mensolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhannya dan tidak mengenal dirinya. Yang dia kejar adalah ambisius. Itu terjadi di dunia-dunia luar daripada mayoritas Islam. Kita kembali ke negara kita. Alhamdulillah negara kita ini selama Indonesia